Kembali disergap pemirsa, kebakaran rumah berlantai 2 di pemukiman padat di Joglo Kembangan, Jakarta Barat membuat panik warga. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar isi dalam rumah warga di pemukiman padat penduduk Gang Musola Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari lantai 2 rumah. 14 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kronologis awal info dari warga terjadi penyalahan di atas. Untuk dugaan sementara dalam penyidikan kita belum tahu sumber api dari mana dalam proses penyidikan. Jadi api dari awal langsung membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar saat akan mengisi BBM di SPBU di Medan, Sumatera Utara. Kebakaran diduga korsleting listrik pada mesin. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar minibus di SPBU Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat pengemudi mobil akan mengisi BBM. Tiba-tiba api keluar dari bagian mesin bawah minibus. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Petugas mendapati bagian mesin pendingin minibus sudah dalam keadaan terbakar. Pemirsa, Kolonel Infantri Priyanto divonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana pada Handi dan Salsabila di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Terdakwa juga dipidana pecat dari Kesatuan TNI. Di atas yaitu Priyanto, Kolonel Infantri 1194 NRP 1194 0013330570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kesatu, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dan kedua, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Priyanto terdakwa pembunuhan, penculikan, dan penghilangan mayat Nabila serta Handi divonis hukuman seumur hidup dalam sidang di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Kolonel Priyanto terbukti membawa Nabila dan Handi yang ditabrak hingga ke wilayah Jawa Tengah, bahkan kemudian mayatnya dibuang di aliran sungai. Dalam vonisnya terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana usai menabrak Nabila dan Handi. Sebagai anggota TNI, seharusnya terdakwa bersama 2 anak buahnya memberikan pertolongan sehingga dinilai sebagai penculikan. 2 korban, 1 diantaranya dalam kondisi hidup, dibuang ke sungai sebagai penghilangan mayat. Pidana tambahan untuk Kolonel Priyanto, pemecatan dari Kesatuan TNI. Kolonel Priyanto merupakan Kasih Intel Korem 133 Nani Watabone di Gorontalo. Kolonel Priyanto mengakui membuang Handi dan Salsabila ke aliran Sungai Serayu dibantu 2 anggota TNI lain yang merupakan anak buahnya. Mayat Handi Saputra dan Salsabila ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah, kurang lebih 300 km dari lokasi kecelakaan di Nagrek, Bandung. Keduanya sengaja dibuang Kolonel Priyanto. Hasil otopsi tim dokter Polda Jawa Tengah, Handi dibuang masih dalam kondisi hidup, sedangkan Salsabila tewas akibat kecelakaan. Makam Handi dan Salsabila dibongkar setelah 10 hari keluarga korban mencari.
Peristiwa berawal 8 Desember 2021 saat Handi yang berboncengan sepeda motor dengan Salsabila kekasihnya ditabrak mobil yang dikendarai Kolonel Prianto dan anak buahnya dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Kedua korban terpental, korban Salsabila jatuh ke kolong mobil. 3 pengendara mobil turun dan membawa kedua korban ke mobil dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga kehilangan jejak, tidak mengetahui keberadaan korban. 11 Desember mayat Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu, namun tanpa identitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Adegan mesra pasangan kekasih sesama jenis di sebuah kafe di Pancoran, Jakarta Selatan viral di media sosial. Resah terhadap perilaku menyimpang di area publik, warga melapor ke polisi. Video amatir merekam aksi 4 laki-laki berkumpul di sebuah kafe di Jalan Warung Jatiraya, Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga keempatnya merupakan 2 pasang kekasih sesama jenis. Adegan mesra para pelaku LGBT diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Warga yang menyaksikan adegan para pelaku mengaku resah. Pasalnya penyimpangan seksualitas dipertontonkan di lingkungan kafe sebagai area publik. Kasus ini telah dilaporkan Ketua RW 03 ke Mapolsek Pancoran. Sangat meresahkan banget ya, karena kan itu bukan pada tempatnya dan banyak kalangan yang pergi itu bukan untuk ke sana, bukan untuk itu, hanya untuk makan. Tapi dengan adanya video kayak gitu jadi kita tuh males banget buat ngeliat, terus ya kayak gitu, kayak nggak pada tempatnya tuh. Yang sedang viral di Cafe Wow, kita sudah langsung koordinasi dengan pihak Wow. Kemudian juga kita sudah koordinasi dengan pihak kelurahan, kita juga sudah koordinasi dengan pihak Polsek Pancoran. Kita tanggapi apa yang sedang merasakan masyarakat tentang Cafe Wow ini, tentang video ini. Dari pihak Wow sudah melaporkan ini ke pihak Polsek Pancoran. Tahun 2021, adegan mesra para pelaku LGBT pernah terjadi di kafe yang sama. Saat itu pengelola membuat surat perjanjian, berjanji melakukan pengetatan pengunjung yang melakukan perbuatan penyimpang. Dari Jakarta, Helmisa Jambakti, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya seorang pria yang sempat diduga terseret arus sungai di Kota Malang, Jawa Timur ternyata korban pembunuhan. Mengejutkan, pembunuhan ternyata dipicu cemburu hubungan cinta sesama jenis. Penyelidikan kasus temuan mayat Haris Setiawan di aliran Sungai Bango, Jalan Teluk Bayur, Kota Malang, Jawa Timur mengungkap fakta lain. Korban warga Pakis yang sempat diduga tewas terbawa arus sungai ternyata korban pembunuhan. Awalnya polisi mencurigai ada kejanggalan. Dugaan diperkuat dengan keberadaan sepeda motor korban yang dibawa tersangka MDH. Pembunuhan diduga dipicu cemburu hubungan cinta sesama jenis serta ingin memiliki motor korban. Padahal korban sudah memiliki istri. Korban dibunuh saat sedang mabuk. Korban lalu dibonceng tersangka menggunakan motor, dibawa ke pinggir sungai dan dihanyutkan dalam kondisi hidup. Tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan adanya rasa sakit hati serta cemburu kepada korban, juga ingin memiliki sepeda motor tersebut. Kan ada kecemburuan maksudnya? Kecemburuan dalam hal ini diduga pelaku memiliki penyimpangan dalam seksual. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pembunuhan seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ternyata dipicu jual beli handphone. Pelaku kesal, korban membawa kabur handphone yang dijual pelaku pada korban.
Polisi menangkap 2 dari 5 pelaku penganiayaan yang menewaskan Rahmat Mustari, 26 tahun di trotoar depan markas Komando Kodim 14 Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku, Wahyudi dan Budiono, menyerahkan diri dengan membawa senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban melakukan transaksi jual beli handphone. Namun saat bertemu, korban membawa kabur handphone yang dijual oleh pelaku. Tak terima ditipu, 2 hari kemudian pelaku kembali menghubungi korban dan berpura-pura akan menjual handphone. Saat korban tiba di lokasi, pelaku bersama keempat temannya menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Mau lagi periksa tempat casnya, alasan ambil power bank di motor, baru langsung nagas motornya. Mau lari? Lari langsung. Nah, jadi terus yang hari ini? Yang hari ini? Hari ini kupancing lagi, pakai SB lain, karena kalau SB ku pakai tidak ku dapat namanya di grup karena nablokir maka. Dia datang lagi? Iya. Makanya kok keroyok di situ? Dia datang kok keroyok Mi? Saya tanya Ji dulu. Cocok Mi. Ya, berapa orang tuh semua? 5 orang. 5. Korban ditemukan dengan sejumlah luka tergeletak di trotoar. Polisi membawa mayat korban ke rumah sakit dan menemukan identitas serta motor korban. Berapa orang? Berapa jenazah Pak tadi? 1 Pak. Itu ada mengalami luka-luka Pak? Ada 1 luka di bagian dada kiri. Kedua tersangka ditahan di Polsek Panakukang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara 3 tersangka lain masih diburu polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Gara-gara harta warisan, seorang adik di Rejang Lebong, Bengkulu tega membunuh kakak kandungnya. Bagaimana kasus ini terungkap? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi di Sergap. Bantuannya 87 Januari 2.